Dan selanjutnya saya ingin ajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan putra pertama dari Bapak Mahfud MD. Sudah ada Mas Muhammad Ivan atau Mas Wawan. Halo Mas, apa kabar? Ini jauh-jauh dari Belanda ke Jakarta karena ada acara apa Mas? Ya, saya di sini kebetulan ada conference. Ada conference, kemudian juga saya harus ambil data, jadi pas sekali waktunya. Ya, menyempatkan diri bertemu dengan Metro TV. Terima kasih sekali lagi Mas Iwan. Ini nama Mas Wawan panggilannya ya Mas? Mas Wawan ini sekarang muncul nih seiring dengan Bapak maju di bursa Capres Cawapres. Gimana tuh Mas rasanya? Ya rasanya kita ya sekarang jadi harus menerima saja gitu, bahwasanya banyak sorotan publik atau rekan-rekan tahu misalnya posisi saya atau adik-adik saya sebagai putranya Pak Mahfud gitu, atau putranya Abah ya, kami panggilnya Abah. Jadi ya sudah diterima saja, itu bagian dari perjalanan hidup. Pak, ada nggak pengalaman seru ketika teman-teman awalnya nggak tahu gitu kan, lingkungannya nggak tahu, terus tiba-tiba tahu bahwa oh ini putranya Pak Mahfud MD, ada terus berubah gitu nggak Mas? Ada pengalaman seperti itu nggak? Sebenarnya kalau berubah enggak ya, cuman sebenarnya banyak yang japri sebenarnya, DM gitu, Instagram. Apa yang dikatakan? Misalnya gini, dokter saya atlet X gitu ya, atlet cabang olahraga X yang dulu dirawat oleh dokter, saya baru tahu ternyata dokter itu putranya Pak Mahfud gitu. Atau kemarin, dok saya kemarin ikut suatu seminar atau course yang diisi oleh dokter, ternyata Anda itu putranya Pak Mahfud dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal seperti itu saja yang banyak saya terima dari direct message ya, atau japri gitu. Tapi ya setelah itu, oh ya terima kasih atensinya. Kemudian kalau mereka memberikan doa ya, semoga yang diberikan yang terbaik buat Bapak dan sebagainya, ya kita berterima kasih atas doa dan ucapan itu, gitu aja sih. Ya pemirsa, kalau Mas Wawan ini adalah spesialis kedokteran olahraga yang juga pernah mengawal ya kontingen Indonesia di kancah pertandingan internasional ya Mas ya. Ya, sampai beberapa tahun yang lalu sebelum saya melanjutkan studi di Belanda, beberapa kali saya berkesempatan untuk mendampingi tim Indonesia dalam beberapa event internasional seperti Asian Games, SEA Games dan atau misalnya bola gitu, sepak bola. Tapi kemudian karena saya juga melanjutkan karir saya sebagai akademisi dan kemudian harus tugas belajar di Belanda, jadi hampir 4 tahun ini saya di Belanda. Mas Wawan, boleh diceritakan privilege menjadi anak pejabat publik itu seperti apa sih selama ini? Privilege? Apa ya, nggak ada sih, jadi biasa aja gitu. Jadi masa nggak ada kan, biasa tuh dapat pengawalan, fasilitas, terus kemudian aksesnya jadi instan, seperti apa? Nggak ada hal seperti itu, nggak ada sama sekali. Kami bergaul atau berinteraksi dengan teman dan masyarakat layaknya anak-anak lain gitu ya. Saya ketika mahasiswa ya juga sama, makan di pecel lele, di warmindo, nongkrong nobar di warung pos ronda sampai malam karena nonton bola dan sebagainya. Jadi ndak ada hal yang khusus ya yang kemudian membuat pergaulan kami berjarak dengan kawan-kawan lain, nggak ada. Mungkin kalau dibilang privilege mungkin ya, yang kalau boleh dikatakan ya, saya bersyukur bahwa Bapak itu Abah itu punya perhatian khusus soal pendidikan. Jadi kalau misalnya hal-hal terkait pendidikan, dia agak ini nih, maksudnya dukungannya penuh gitu. Misalnya saya mau les, main musik, matematika, mau bahasa Inggris dan sebagainya, ayah pasti langsung, oh ya udah kalau les. Tapi kalau hal-hal yang kaitannya sama non fasilitas lain, misalnya minta pengen waktu zaman remaja ya, misalnya pengen motornya yang sangat gaul gitu, wah nggak akan dibelikan. Atau pengen apa yang misalnya nggak akan dibelikan. Jadi memang bukan tipe Abah yang memanjakan material pada anak-anaknya, itu seperti apa sih? Iya, jadi mungkin kalau bahasa Jawa ya, saya kan banyak di Jawa, jadi sak madione gitu, jadi sewajarnya gitu. Kalau misalnya butuh misalnya motor buat transport, ya akan difasilitasi, tapi bukan kemudian yang misalnya untuk motor-motor yang bergaya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sewajarnya lah yang bisa diberikan gitu. Jadi itu aja sih. Pak juga tidak pernah berikan atau beritahu atau kasihkan, jadi ya kami memanfaatkan juga nggak cocok ya, dalam artian kan bukan kami yang menjabat itu kan ayah atau abah, jadi kami juga punya kehidupan sendiri kan sebenarnya. Kalau gitu suka dukanya apa dong Mas ini jadi anak pejabat publik?
Suka dukanya kalau dibilang duka tidak ada ya, karena dari awal pun saya dan Bapak itu kan punya jalur yang berbeda gitu. Pada level ini saya ya bagaimanapun saya kan seorang profesional juga ya, maksudnya seorang profesional yang punya kehidupan dan karir sendiri yang nampaknya agak berbeda dengan Bapak, sehingga interaksi yang kemudian membuat suka atau duka itu ya nampaknya tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan saya, apalagi saya juga punya. Bagaimana sekarang Mas Wawan sendiri melihat ini Bapak melenggang ke bursa cawapres untuk Pilpres 2024? Seperti apa melihat sosok abahnya seperti ini? Ya, bagi saya pribadi tentu saja saya sebagai anak ya mendoakan penuh ya, dalam artian kontestasi yang dia lakukan ini kan sebenarnya adalah satu atau sedikit dari banyak yang akan kesempatan yang dimiliki oleh orang Indonesia gitu. Kita bisa hitung kan dengan jari berapa orang di Indonesia ini berkontestasi menjadi wakil presiden selama Indonesia berdiri gitu. Dan per 270 jutaan manusia Indonesia gitu. Jadi Bapak ada di, ibaratnya kita bisa bilang ada di puncak piramid tertinggi dari karir politiknya. Jadi ya saya hanya bisa doakan dan dukung. Ya. Tapi pernah nggak Abah itu juga mendorong Mas Wawan dan saudara-saudara untuk yuk besok masuk ke politik juga? Sampai sekarang belum ya, sama sekali. Abah itu dari dulu sampai sekarang itu kalau sama kami malah jarang ngobrol politik, itu sangat-sangat jarang. Ngobrolnya apa dong, Mas? Ya keseharian gitu, misalnya keseharian gimana kamu aktivitasmu apa, kemudian banyak kita itu lebih banyak senang-senang sih Mbak, dalam artian itu kalau sedang berkumpul keluarga ya kadang makan, kadang nonton, jadi sama sekali hal-hal yang kaitannya sama politik itu jarang dibahas gitu. Jadi kami sendiri juga nggak banyak terlalu tahu atau mencampuri apa yang sedang dilakukan oleh Abah. Jadi kami juga kadang baca dari koran apa dari informasi dari media saja ya kalau hal-hal terkait politik. Tapi kalau benar-benar sedang makan, sedang ini, kita ya ngobrol aja, cerita ringan, hahaha di meja makan. Nah, kalau misalnya nih Abah lagi nonton ini tayangan ini, apa harapan dan pesan yang ingin disampaikan pada Abah? Pesannya adalah tetap ini aja tetap semangat, tetap istiqomah gitu, dan insya Allah apapun hasilnya itu pasti sudah menjadi yang terbaik gitu. Satu lagi pesan Mas Wawan, sukses selalu ya Mas. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.